Kalau kemarin tuh kita buatnya itu zoom. Saya tak zoom dulu. Biarin enak lihatnya. Teman-teman bisa kelihatan jelas nggak ya? Jelas ya? Kelihatan Pak, jelas. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat pertama itu ada konteksnya. Konteksnya itu apa aja sih dari si resort kita itu yang kita desain. Gitu. Nah, dari resort itu kita lihat konteks makronya seperti apa. Makro itu tuh kawasan sekitarnya atau kawasan di luar site gitu aja. Jadi bisa makro, bisa meso gitu. Tapi kalau saran aku sih kalian tuh lihatnya itu tetangganya aja lah sekarang, nggak usah jauh-jauh sampai kota sekota Sleman atau kota Yogyakarta, tapi lihat aja ketetanggaannya. Itu konteksnya. Jadi terus ada konteks mikronya gitu. Ini dilihat dari konteks problemnya yang udah kalian dapetin di site. Kalian kan punya 10 ya, 11 analisis itu yang udah dapat ketemu konteksnya itu ditulisin, dikelompokin mana yang tadinya masih random gitu dikelompokin jadi mana yang untuk mikro itu yang untuk site mikro itu adalah site orientasi site. Jadi hanya konteksnya itu hanya di dalam site gitu mana aja. Terus dikelompokin lagi mana yang dia di luar site. Itu problemnya. Itu seperti apa gitu. Nah, terus kalian kan udah punya strategi desainnya yang banyak banget gitu. Yang kemarin banyak gitu. Ditelorin di sini, ditelorin. Nah, dari situ kira-kira bungkusnya itu apa gitu. Bungkusnya. Kalau ini konsepnya tuh natural connection, terus dicari lah kayak punyanya apa namanya tadi aku lupa, punyanya Elva itu cerita tentang pengertiannya apa itu sih natural connection itu gitu. Nah, setelah kita dapat natural connection itu kita dapat konsep gitu. Atau kalian balik bisa juga konsep dulu, konsep yang per bagian, ada massa, ada sirkulasi, macam-macam, itu dibalikin ke grand konsep. Ini bisa bolak-balik nih, yang konsep ke grand konsep tuh nggak harus selalu grand konsep dulu baru konsep. Cara mikirnya ya gitu. Tapi ini produk akhir, karena ini produk akhir terus dibalik. Tapi cara thinkingnya itu bisa konsep dulu, baru bisa grand konsep. Terus baru strategi desain harus ngapain. Gitu. Jadi, saya tak coba wait. Nah, jadi kita tuh mikirnya ini dulu. Jadi ini hasil analisis. Ini itu data yang udah kalian lihat. Data analisis. Ini art idea. Ini udah balik ke sini lagi. Final idea. Jadi kalian tuh udah punya data sama analisis itu mau ngapain sampai problem. Kalian udah punya strategi desain yang udah kalian buat gitu kan. Kalian buat. Nah, terus kalian tuh bisa mulai, kalau saran saya untuk anak semester 3 jangan ke grand konsep dulu. Karena ini agak sulit gitu kalau grand konsep gitu. Kalian itu lari ke konsep dulu. Konsep kecil-kecil, nah konsep aplikasinya gitu. Konsep aplikasinya.
Jadi konsep aplikasi ini adalah dibagi itu sirkulasi, massa. Kalian kan punya itu ya. Mau diapain sih sirkulasinya, mau diapain sih massanya, mau diapain sih vegetasinya, mau diapain materialnya, terus mau diapain zoningnya, mau diapain apalagi ya, sirkulasi, massa, vegetasi, zoning, mau diapain utilitasnya, peletakan utilitasnya mau seperti apa, mungkin bisa sampai di situ gitu. Nah, setelah dapat ini, masuk ke strategi desain. Jadi konsep ke strategi desain. Sirkulasi ini mau diapain, diapain, terus cara kerjanya. Nah, terus terakhir baru grand concept. Kita balik cara mikirnya. Grand konsepnya ada di terakhir. Gitu. Kalau yang ini untuk anak-anak semester 5 yang udah expert. Jadi mereka udah punya literasi yang banyak soal di sini gitu. Literasi yang banyak soal di sini, terus mereka bisa menyimpulkan dari strategi desain yang banyak ini dan masalah ini, dia bisa nyimpulin saya mau pakai apa gitu. Terus langsung di breakdown ke kecil, terus apa yang harus dilakuin. Nah, untuk kalian menurut saya itu dibalik cara mikirnya. Kalau kita udah dapat strategi desain analisis, kalian loncat ke konsep aplikasinya, konsep aplikasi. Jadi sirkulasi, massa, vegetasi, material, zoning itu mau diapain, idenya. Terus setelah dapat ide-ide ini, baru dipikirin cocoknya pakai apa bungkusnya. Jadi kayak grand concept itu kalau saya ngomongin itu adalah kesimpulan ibu. Nah, mungkin ini lebih gampang cara mikirnya. Jadi kesimpulan ide itu adalah kumpulan dari banyak ide yang udah kalian terus kalian press jadi satu kesimpulan itu tuh apa gitu. Nah, baru pakai itu dijadiin grand concept. Jadi kesimpulan. Gitu. Ini paling enak. Terus coba tak cari lagi ya. Ntar ini bisa tak share kok. Karena ini free for share. Nah, ini juga sama gitu. Jadi ada konteks seperti apa, ada problemnya seperti apa gitu. Konteksnya seperti apa, bisa makro, bisa meso, bisa mikro gitu. Nah, terus strategi desainnya itu mau diapain nih kalian ini yang udah kalian dapetin. Nah, terus kalian loncat ke konsep. Kalau ini dia langsung grand konsep, harusnya itu dia kalau kalian tuh konsep dulu, terus lari ke strategi desain, terus baru dibungkus. Jadi ekologi gitu. Jadi biar gampang urutannya. Terus kita cari lagi ya. Nah, ini sampai akhirnya buat transformasi desainnya. Seperti apa nih set regulasi, zoning, noise, perubahan massa, dan lain-lain. Coba lagi ya, mana lagi ya? Ini juga sama. Gitu. Jadi ada konteks, zoologi, dia langsung ke mikro, terus problemnya di apa namanya di kategoriin yang paling penting mana, yang pendukung mana gitu. Jadi lebih gampang mungkin. Jadi problemnya mana sih yang dari resort kalian tuh yang paling penting menurut kalian tuh masalahnya itu apa, problem apa unikannya. Terus yang pendukungnya mana gitu. Karena itu akan jadi apa namanya kekuatan kalian dalam desain. Terus kalian buat ada strategi desain yang udah kalian buat di analisis gitu. Terus kalian langsung lari ke konsep
konsepnya mau diapa ini, konsep gubahan masaknya, konsep tapak